Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Herlina Nur dengan NIM 2305020075 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Tahukah kamu apa itu stunting? Jutaan anak di Indonesia banyak yang mengalami stunting. Stunting masih menjadi masalah serius di Indonesia. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Meskipun prevalensinya menunjukkan tren menurun, jutaan anak Indonesia masih berisiko mengalami gangguan pertumbuhan yang berdampak pada jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan penanganan stunting sebagai prioritas nasional melalui kebijakan lintas sektor. Video ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan nasional penanganan stunting dalam menurunkan prevalensi stunting di Indonesia. Kebijakan penanganan stunting nasional melibatkan berbagai kementerian seperti Kementerian Kesehatan, Badan Pendudukan, dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah. Fokusnya pada peningkatan gizi ibu dan anak, pelayanan kesehatan, sanitasi, air bersih, serta edukasi keluarga. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai pencapaian kecukupan, pemerataan, responsif, kebijakan, dan ketepatan dalam menjawab masalah stunting. Evaluasi dilakukan menggunakan 5 dimensi William and Dunn, yaitu efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Dimensi ini dipilih karena mampu menggambarkan kompleksitas masalah stunting yang bersifat multidimensional. Berdasarkan evaluasi data Survei Status Gizi Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan prevalensi stunting turun dari 21,5% pada tahun 2023 menjadi 19,8% pada tahun 2024. Ini menandakan penggunaan sumber daya cukup efektif dalam jangka pendek. Namun, target RPJMN 14,2% pada 2019 masih jauh sehingga efisiensi jangka panjang perlu diperkuat. Meskipun banyak program tersedia, layanan dan tenaga gizi masih belum mencukupi di banyak wilayah. Kebutuhan ibu hamil dan balita belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga kebijakan belum cukup menjawab kompleksitas faktor stunting. Masih terdapat kesenjangan antar wilayah provinsi seperti NTT, Papua Barat, dan Sulawesi Barat memiliki prevalensi jauh di atas nasional. Sementara Bali jauh lebih rendah, menunjukkan manfaat kebijakan belum didistribusikan secara merata. Program stunting belum sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan lokal. Intervensi masih bersifat umum sehingga kebutuhan spesifik masyarakat di daerah terpencil belum tertangani secara optimal. Kebijakan sudah tepat menyasar stunting sebagai masalah multidimensional, namun intensitas dan skala intervensinya belum cukup agresif untuk mengejar target 14,2% pada 2029 mendatang. Kesimpulan yang didapat, kebijakan penanganan stunting nasional berada pada arah yang benar dan menunjukkan hasil positif dari sisi efisiensi jangka pendek. Namun, kebijakan masih menghadapi keterbatasan dalam kecukupan layanan, pemerataan antar wilayah, responsivitas terhadap kebutuhan lokal, serta ketepatan intensitas strategis untuk mencapai target 2029 mendatang. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu pemerintah perlu memperkuat integrasi lintas sektor, penambahan dan pemerataan tenaga gizi, memperbesar afirmasi untuk daerah tertinggal, memberikan ruang adaptasi lokal, serta memperkuat monitoring berbasis data agar penurunan stunting lebih cepat, merata, dan berkelanjutan. Tibalah kita di ujung materi. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.